Sebagai reporter yang berada langsung di lokasi panggung result show Top 4 Dangdut Academy 7, saya menyaksikan sendiri bagaimana atmosfer studio seolah bergetar oleh antusiasme penonton. Malam itu, tanggal 19 Februari menjadi momentum penting bagi 4 finalis yang tampil membawa kualitas terbaik mereka. Sorak dukungan tak henti terdengar, sesekali bergema ketika nama-nama peserta dipanggil naik ke panggung. Tidak hanya energi penonton yang menggugah, namun tata panggung yang megah, permainan cahaya yang matang, serta aransemen musik bertema Tribute to Soimah menciptakan suasana yang begitu dramatis. Saat kamera-kamera televisi menyorot para finalis, seluruh mata terpaku ke arah mereka, menunggu kejutan apa yang akan muncul. Yang tidak disangka, justru setelah pengumuman hasil, sebuah momen personal antara peserta dan host yang sama sekali tidak terduga, mendadak menjadi pusat perhatian dan menggeser sorotan dari kompetisi murni menuju interaksi emosional yang memancing reaksi publik luas. Sebagai pengamat langsung di belakang area juri, saya dapat memastikan bahwa performa keempat peserta yang tampil malam itu benar-benar berada di level kompetisi tinggi. Mereka tidak sekadar bernyanyi, mereka menampilkan keseluruhan paket pertunjukan yang menunjukkan perkembangan signifikan sejak pertama kali memasuki ajang ini. Setiap nada yang keluar, setiap gerak tubuh, serta setiap ekspresi wajah membawa cerita yang mengalir mulus di atas panggung. Para juri, yang dikenal kritis sekaligus selektif, beberapa kali tampak saling pandang, seolah mengakui tanpa kata bahwa keempat finalis telah melampaui ekspektasi. Ketika masing-masing peserta selesai tampil, tepuk tangan panjang mengisi studio, dan standing ovation diberikan tanpa ragu. Kehebatan teknis vokal bukan satu-satunya alasan. Para peserta mampu menyampaikan rasa dan memanfaatkan panggung sebagai medium bercerita. Momen itu menjadi penanda bahwa Top 4 DA7 bukan lagi sekadar ajang kompetisi, tetapi presentasi bakat yang layak dipertontonkan di tingkat nasional. Dari sudut liputan backstage, terlihat jelas bagaimana tim produksi bekerja sigap mengatur jalannya acara agar tetap stabil di tengah tingginya emosi peserta dan penonton. Setiap pergantian lagu, perpindahan kamera, hingga penyampaian komentar juri berlangsung nyaris tanpa celah. Itu menunjukkan bahwa tema Tribute to Soimah bukan sekadar gimmick, melainkan konsep yang dipersiapkan matang. Para peserta tampak sangat memahami karakter Soimah yang kaya ekspresi dan menuntut keberanian eksplorasi vokal. Keempatnya menjawab tantangan itu dengan ciri khas masing-masing, menghasilkan rangkaian performa yang tidak monoton. Reaksi juri pun sangat positif. Soimah sebagai sosok yang dihormati tampak terharu ketika melihat dedikasi yang diberikan para finalis. Sebagai reporter, melihat interaksi emosional semacam itu di balik layar memberikan sudut pandang yang lebih utuh tentang bagaimana tekanan panggung dibalut harapan besar mampu menciptakan kualitas pertunjukan yang bersinar. Tasya menjadi peserta pertama yang dinyatakan aman, dan dari kursi pers, saya dapat melihat jelas bagaimana wajahnya berubah dari tegang menjadi lega dalam hitungan detik. Penonton yang mendukungnya pun serempak berdiri, beberapa terlihat meneteskan air mata bahagia. Pengumuman itu didasarkan pada perolehan virtual gift tertinggi, sebuah indikator dukungan publik yang kini menjadi bagian penting dalam format acara. Momen tersebut menegaskan bahwa Tasya memiliki basis pendukung yang kuat dan loyal. Namun suasana berbeda terjadi di sisi lain panggung, tempat Arbil, April, dan Valen berdiri sambil menunggu keputusan yang akan sangat menentukan langkah mereka berikutnya. Ketiga peserta itu terlihat saling menggenggam tangan, sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa persaingan ketat tidak menghapus rasa kebersamaan yang tumbuh sepanjang kompetisi. Ketika kamera menyorot wajah mereka, ketegangan jelas terbaca, menciptakan nuansa dramatis yang menahan napas seluruh studio. Ketegangan semakin terasa ketika juri Soimah dipilih untuk mengumumkan keputusan akhir. Dari bangku jurnalis, saya bisa melihat bagaimana ekspresi para peserta berkisar antara pasrah dan berharap. Namun, alih-alih menyebutkan satu nama yang harus tersenggol, Soimah justru menyampaikan keputusan tak terduga. Tidak ada peserta yang tereliminasi malam itu. Pernyataan itu sempat membuat studio terdiam sepersekian detik sebelum akhirnya disambut ledakan tepuk tangan. Keputusan tersebut diambil atas pertimbangan bahwa kualitas keempat finalis begitu merata dan mereka semua layak melangkah ke babak top 4.2. Momentumnya terasa sangat emosional. Beberapa keluarga peserta tampak terharu di tribun penonton.
Keputusan ini juga menunjukkan bahwa kompetisi musim ini memiliki standar tinggi yang menuntut setiap peserta tampil sempurna. Dari perspektif jurnalistik, pengumuman seperti ini meningkatkan tensi pemberitaan karena memberikan elemen kejutan dan drama yang jarang muncul dalam format kompetisi biasanya. Sesaat setelah pengumuman, fokus kamera mulai kembali menyebar, namun perhatian saya sebagai reporter langsung tertuju pada pergerakan Arbil yang berjalan cepat menuju sisi panggung. Ada energi berbeda dari ekspresinya, campuran syukur, lega, dan mungkin sedikit nostalgia. Di tempat itu berdiri Zahra, sang host, yang baru saja selesai memberikan narasi penutup segmen. Tanpa ragu, Arbil meraih tangan Zahra dan menciumnya dengan penuh hormat. Momen itu berlangsung hanya beberapa detik, namun cukup untuk mengejutkan seluruh studio. Zahra tampak sempat tertegun sebelum kemudian membalas senyuman Arbil dengan tulus. Gestur sederhana itu memunculkan reaksi spontan dari penonton yang bersorak sekaligus tertawa kecil menikmati interaksi hangat tersebut. Bagi seorang jurnalis, peristiwa semacam ini merupakan emas karena menghadirkan sisi humanis yang tidak tertulis dalam naskah acara. Spontan, emosional, dan penuh makna. Momen cium tangan tersebut segera menjadi pusat perhatian seluruh orang di studio. Bahkan beberapa kru terlihat saling pandang seolah tak menyangka interaksi semacam itu terjadi di tengah euforia kompetisi. Dalam hitungan menit, saya menyaksikan para penonton yang duduk di tribun mulai mengangkat ponsel, merekam ulang tayangan di layar panggung untuk dibagikan ke media sosial. Sebagai seorang reporter, saya dapat merasakan bagaimana momen tersebut memiliki magnet kuat karena memadukan elemen nostalgia, hubungan personal, serta dinamika kompetisi yang sedang memuncak. Tidak butuh waktu lama sebelum cuplikan itu mulai menyebar di platform digital, menciptakan gelombang komentar dan spekulasi tentang hubungan Arbil dan Zahra. Interaksi hangat itu tidak hanya menjadi selingan emosional, tetapi juga memperluas narasi kompetisi menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan nyata, yang penuh hubungan, perasaan, dan kisah masa lalu. Untuk memberikan konteks lebih mendalam, penting untuk mengingat bahwa Arbil dan Zahra memang memiliki sejarah hubungan yang sudah diketahui sebagian publik. Berdasarkan wawancara mereka sebelumnya, keduanya pernah menjalin hubungan selama 5 bulan pada tahun 2024. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah festival musik pada 2020, dan sejak itu hubungan mereka berkembang secara alami. Walaupun akhirnya berpisah karena alasan yang dianggap sepele, keduanya tetap mempertahankan hubungan baik sebagai kolega. Dari perspektif peliputan, dinamika hubungan semacam ini kerap menjadi elemen menarik yang memperkaya narasi acara televisi, terutama ketika interaksi personal muncul secara spontan. Cium tangan malam itu menjadi penanda bahwa kedewasaan keduanya dalam menjaga profesionalitas dan rasa saling menghargai tetap kuat, bahkan di tengah sorotan besar panggung nasional. Bahkan sebelum momen tersebut terjadi, beberapa juri seperti Dewi Persik pernah menggoda Arbil dan Zahra karena interaksi mereka yang terlihat natural dan menyenangkan. Dari sudut pandang reporter, godaan semacam itu bukan sekedar selingan, tetapi indikator bahwa hubungan keduanya memang mencuri perhatian sejak awal. Ketika Arbil tampil, ekspresi Zahra sering tampak memperlihatkan dukungan emosional yang tulus, sehingga kamera pun beberapa kali menyorotnya untuk menangkap gestur tersebut. Setelah momen cium tangan yang menghebohkan itu, suasana studio berubah menjadi lebih hangat, seolah penonton menjadi bagian dari kisah perjalanan mereka. Bagi pemberitaan, ini menjadi aspek menarik karena membuktikan bahwa kompetisi tak selalu hanya tentang skor, melainkan juga tentang hubungan manusia di balik panggung yang mampu menyentuh hati publik. Dengan semakin dekatnya babak menuju top 3, momen personal antara Arbil dan Zahra ini menambah lapisan cerita baru dalam perjalanan Dangdut Akademi 7. Sebagai reporter yang mengikuti setiap perkembangan sejak awal musim, saya melihat bagaimana dinamika emosional seperti ini dapat menjadi faktor yang memperkuat keterikatan penonton terhadap acara. Publik kini bukan hanya menantikan performa luar biasa dari para peserta, tetapi juga mengikuti perkembangan hubungan mereka di balik panggung. Momen cium tangan tersebut menjadi simbol bahwa kompetisi ini bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang kehangatan, penghargaan, dan kedewasaan antar individu.
Dengan meningkatnya perhatian publik, tidak menutup kemungkinan interaksi keduanya akan terus menjadi sorotan pada tayangan berikutnya, sekaligus memperkaya bahan liputan yang menarik dan bernilai berita.